dia minta sejumlah uang yang notabene besar banget buat saya, 530 juta rupiah. Terus saya langsung kayak shock banget, terus kok bisa dari 180 ke 530 juta. Tapi yang saya bingung, kok ngomongnya beda-beda sih Pak ini. Pada saat ketemu sama abang-abang kita, dia bilang tidak ada bukti penerimaan uang, ya, nggak ada bukti transaksi, tidak adanya aliran uang sama sekali. Jadi kok dia tiba-tiba marah untuk minta nominal uang, itu agak bingung sih saya. Jujur saya langsung kayak mikir ini maunya apa sih. Udah, alhamdulillah nggak lama kemudian abang-abang kita itu datang. Nah, sebelum abang kita datang juga saya sempat ngomong sama oknum polisi itu, Bapak kan katanya aparat hukum, mana Pak suratnya, surat perintahnya mana, surat jalan atau izinnya mana, saya atas dasar apa saya salah ditahan, mana suratnya. Security tersebut juga menanyakan hal tersebut, tapi Bapak polisi dengan tenangnya main handphone dan tidak mendengar saya. Dia pura-pura nggak dengar, saya dicuekin, saya teriak-teriak, saya bilang mana surat perintahnya, sama sekali nggak digubris. Akhirnya abang-abang kita datang, terus ngobrol sama oknum-oknum ini ya, sama ormasnya dan sama aparat kepolisiannya, satu orang itu. Saya mikir udah case close, kita langsung jalanlah menuju ke Jakarta. Pada saat di jalan, saya di-Uber oleh PJR, yang saya nggak tahu salah saya ini apa. Gitu guys. Nah, saya nggak mau berhenti dikarenakan ya saya cuma buka jendela, saya bilang, kenapa Pak berhentiin saya? Kenapa Bapak berhentiin saya? Atas dasar apa Bapak berhentiin saya? Saya salah apa? Bapak berhentiin saya? Gitu. Kenapa? Saya itu kenapa Pak? Gitu, ini mobil saya. Udah finally kita berhenti karena mobilnya kita diselip gitu ya. Jadi kayak ada truk, terus ini posisi mobil, pokoknya kita di slip gitulah yang ngebuat kita, udah kita harus berhenti. Kita berhenti. Setelah itu sempat ada omongan sampai pihak kepolisian, Bapak ini mobil saya tunjukin dari handphone, ini STNK atas nama saya, ini KTP saya, ini SIM saya, ini semua atas nama saya, dan ini mobil saya bisa bertanggungjawabkan semua. Bahkan di video YouTube, mobil ini kan sering masuk ke YouTube, saya tunjukin videonya. Terus dia bilang bahwa dia hanya menjalankan perintah untuk memberhentikan mobil saya. Ditanya atasannya siapa yang suruh berhentiin, dia jawab nggak tahu. Seperti itu. Jadi terus saya menghubungi kuasa hukum saya untuk segera meluncur datang ke lokasi saya. Dikarenakan udah banyak banget polisi yang semakin banyak menghadang, katanya kita mengganggu pengemudi lain yang notabene loh, kan yang berhentiin dari PJR tersebut, terus kita disalahin lagi gitu. Terus banyak banget, bukan satu oknum aja kepolisian yang membawa senapan laras panjang guys. Jadi di situ saya benar-benar ngerasa tertekan, bukan karena saya ngerasa saya salah, tapi saya ngerasa saya benar, tapi apakah harus kebenaran dan mau meminta keadilan diperlakukan seperti ini gitu. Itu trauma saya yang nggak bisa dibayarkan oleh apapun. Traumanya sampai detik ini kalau ngeliat PJR tuh trauma banget gitu. Terus pas polisi nyamperin kita, dan itu bolak-balik berkali-kali polisi nyamperin tuh, saya jelasin, Pak ini STNK atas nama saya, ini saya YouTuber Pak. Buat apa sih Pak saya harus bohong-bohong gitu loh, ngambil mobil yang bukan hak saya. Bukan aku pengen diakui sebagai YouTuber, enggak. Maksudnya mobil ini sering masuk ke YouTubeku, jadi kalau Bapak mau cek silakan cek gitu. Terus nanya lagi polisi, pergi lagi, nanya lagi polisi dengan polisi yang berbeda-beda. Terus mungkin penjelasan seperti itu, bahkan ada salah satu aparat kepolisian juga yang sempat telepon aku. Terus dia malah menyangka aku mencuri mobil. Akhirnya sudah aku jelaskan, sudah clear, ganti lagi, nanya lagi, clear lagi, kayak gitu terus guys. Itu lebih dari 15. Udah tahu kan secapek apa, udah kita kurang tidur, kurang istirahat, kita ditekan seperti itu. Pokoknya intinya di situ aku tetap kekeh, aku menunggu kuasa hukum aku, dan aku nggak merubah mobilku. Jadi ya udah, mobil aku posisi kayak gitu, ya udah, karena kan yang ngeberhentiin pihak PJR. Jadi aku nggak mau merubah, aku mau buktiin bahwa aku diberhentikan dengan seperti ini.